Sebelum jadi kerajaan bisnis dunia, Amazon pernah dianggap cuma toko buku internet yang buang-buang uang. Bayangkan ada orang yang datang ke kamu tahun 1997, dia bilang, "Saya punya bisnis toko buku online. Orang pesan buku lewat internet, nanti kami kirim ke rumah." Lalu kamu tanya, "Sudah untung?" Dia jawab, "Belum." Tahun berikutnya kamu tanya lagi, "Sekarang sudah untung?" Dia jawab lagi, "Belum." Kalau kamu tipe investor yang maunya cepat balik modal, mungkin kamu langsung bilang, "Sudah, tutup saja. Bisnis apa ini? Jualan kok rugi terus?" Tapi bisnis itu namanya Amazon. Hari ini Amazon bukan cuma toko buku, Amazon adalah raksasa e-commerce, cloud computing, logistik, iklan digital, streaming, AI, dan teknologi. Tapi sebelum sebesar itu, Amazon pernah melewati masa yang kalau dilihat oleh orang yang pikirannya pendek, mungkin sudah dianggap gagal. Amazon diluncurkan tahun 1997. Di tahun awalnya Amazon rugi sekitar $303.000 Amerika Serikat. Tahun 1996 rugi sekitar $6,2 juta Amerika Serikat. Tahun 1997 rugi lagi sekitar $31 juta Amerika Serikat. Tahun 1999 ruginya makin gila, sekitar $720 juta Amerika Serikat. Apakah setelah itu langsung untung? Tidak. Tahun 2002 masih rugi sekitar $149 juta Amerika Serikat. Baru pada tahun 2023 Amazon mencatat laba bersih tahun sekitar $35 juta Amerika Serikat. Artinya, sejak berjalan pada tahun 1995, Amazon butuh sekitar 8 tahun untuk akhirnya mencatat untung tahunan. Nah, disinilah tamparannya. Banyak orang hari ini baru tanam modal sebentar, baru lihat bisnis belum untung langsung panik. Mana profitnya? Mana dividennya? Kok belum balik modal? Kalau belum cuan berarti bisnisnya jelek. Padahal kalau pola pikir seperti itu dipakai Amazon zaman dulu, mungkin Amazon tidak akan pernah jadi Amazon hari ini. Sejak awal tidak membangun bisnis kecil yang cuma ingin terlihat untung bulan depan. Dia sedang membangun kebiasaan baru, membuat orang percaya membeli barang lewat internet, dan membangun kepercayaan itu mahal. Amazon harus membangun website, sistem pembayaran, gudang, customer service, logistik, database produk, teknologi rekomendasi, diskon, pengiriman cepat, sampai pengalaman belanja yang bikin pelanggan mau balik lagi. Semua itu tidak murah, semua itu tidak langsung menghasilkan laba, tapi semua itu membangun fondasi. Amazon tidak rugi karena tidak tahu jualan, karena Amazon rugi karena sedang membangun mesin besar. Ini yang sering tidak dipahami oleh investor instan. Ada rugi yang memang tanda bisnis sakit, tapi ada juga rugi yang merupakan biaya membangun masa depan. Kalau rugi dipakai untuk gaya-gayaan, kantor mewah, bakar uang tanpa arah, promosi tanpa strategi, dan ego founder itu berbahaya. Tapi kalau rugi dipakai untuk membangun pelanggan, sistem, teknologi, distribusi untuk yang makin kuat, dan loyalitas pasar, itu namanya investasi jangka panjang. Di tahun 1997 saja, penjualan Amazon naik sangat besar. Dari sekitar $15,7 juta Amerika Serikat menjadi $147,8 juta Amerika Serikat. Pelanggannya juga tumbuh dari ratusan ribu menjadi jutaan, tapi tetap rugi. Kenapa? Karena mereka tidak cuma mengejar untung kecil hari ini, mereka mengejar posisi besar di masa depan. Dan hari ini kita semua tahu hasilnya. Amazon bukan cuma bertahan, Amazon mendominasi. Maka pelajarannya begini, bisnis yang belum untung belum tentu gagal. Kadang dia sedang tumbuh terlalu cepat, kadang dia sedang membangun fondasi, kadang dia sedang membeli kepercayaan pasar, kadang dia sedang memperkuat sistem sebelum benar-benar panen. Tapi sayangnya banyak investor yang cuma mau ikut saat bisnis sudah enak. Mereka mau masuk saat omset sudah besar. Mereka mau masuk saat brand sudah terkenal. Mereka mau masuk saat sistem sudah rapi. Mereka mau masuk saat laporan keuangan sudah hijau. Tapi ketika bisnis masih proses, masih rugi, masih berdarah-darah, masih bangun fondasi, mereka bilang, bisnis ini tidak jelas. Padahal justru di fase itulah karakter investor diuji. Investor sejati bukan cuma bertanya, kapan saya untung? Investor sejati juga bertanya, kerugian ini dipakai untuk apa? Apakah pelanggannya tumbuh? Apakah produknya makin kuat? Apakah pasarnya besar? Apakah timnya belajar? Apakah bisnis ini punya jalan menuju profit? Itulah bedanya orang yang cuma cari cuan cepat dengan orang yang benar-benar paham membangun perusahaan. Menurut kamu, investor yang baik itu harus sabar menunggu bisnis tumbuh atau tetap harus menuntut profit secepat mungkin? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, follow akun ini karena di sini kita bukan cuma bahas bisnis yang terlihat sukses, tapi juga proses berdarah-darah yang sering tidak kelihatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.